Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel YouTube-nya IKLKS. Jadi ini video kami yang kedua dan masih bersama narasumber yang sama. Video ketiga harus orang lain. Harus orang lain. Kita berdua lagi dong. Ya, wajib orang lain. Ganti orang harus. Jadi kalian sudah tahu, jadi video ini video yang kedua. Jadi untuk teman-teman yang masih belum follow, masih belum subscribe, kok follow sih? Yang belum subscribe boleh di subscribe biar tahu, biar dapat info dari video-video kami yang bakal terus kami upload. Insya Allah 1 minggu sekali bakal kami upload. Ya. Jadi kita bakal bahas apa ya? Kita bahas mengenai belajar online. Belajar online. Ya. Tapi sebelumnya di sini kami mau ngucapin sukawa, duka cita atas tragedi yang menimpa bangsa ini, bukan bangsa aja kan? Bahkan dunia ini kan. Ya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi peristiwa virus corona ini, virus COVID-19 ini. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang timbul kan ya. Baik di segi pendidikan, di segi ekonomi, di segi nongki-nongki ya kan. Jadi anak-anak remaja tuh kayak teman-teman aku tuh banyak yang nggak bisa lagi gitu kan. Mungkin nanti nongki online. Oh, nongki online ya. Panik gue WhatsApp jadi. Tapi di sini kami bakal fokus bahas tentang pendidikannya kayak. Ya. Jadi mungkin teman-teman juga merasakan jadi kayak fenomena belajar online. Bagaimana dampak dari adanya virus ini terhadap pendidikan? Kita diharuskan untuk belajar dari rumah, belajar online. Jadi di sini kami bakal kulik lebih lanjut bahas apa sih dampak-dampak yang timbul dari fenomena belajar online ini. Positif dan negatifnya bagaimana? Kira-kira sumber dayanya sudah mumpuni belum untuk melakukan belajar online ini? Jadi mungkin nanti kita lebih banyak curhat sih. Oke. Jadi mengenai belajar online ini kayaknya mungkin kita sudah tahu kan ini emang diwajibkan dari pemerintah untuk walaupun kita diliburkan di rumah, walaupun kita tidak boleh ke sekolah, Tapi di rumah. bukan berarti libur belajar. Ya, bukan berarti libur belajar. Jadi kita harus tetap belajar melalui media online tadi. Benar. Nah, memang benar sih kak, apa media belajar online ini memang banyak sih kelebihan keuntungannya. Iya. Mungkin teman-teman yang biasanya keluar ongkos pergi ke sekolah, pulang ke rumah, jadi lebih hemat, ya mengurangi biaya pengeluaran. Tapi saya sendiri sih menyorotinya salah satu bentuk positif adanya teknologi, kemajuan teknologi ya. Belajar melalui online ini salah satu hal yang dapat kita lakukan ketika terjadi hal-hal yang seperti ini sih. Nah, cuman memang kadang orang itu salah definisi, mentang-mentang libur, sekolah, kuliah sama keluarga, ya, ke pantai, ada yang naik gunung. Nah ini menurut saya salah satu hal yang sangat disayangkan karena sedang terjadinya wabah virus yang sedang melanda khususnya di negara kita ya, di Indonesia. Kenapa kok kita tidak bisa menyikapinya dengan bijak kayak seperti itu? Kan kita disuruh libur tuh untuk mengurangi interaksi dengan orang lain. Supaya kita jangan keluar rumah. Jangan terkena virus, jangan sampai kita terkena virus itu tadi. Kita harus mengisolasi diri kita di rumah masing-masing. Tapi kenyataannya emang masih banyak ya. Kalau kangen dengan mantan sih bisa video call lah. Oh, tidak perlu diam Sama mantan, kalau kangen sama doi. Oh, nama doi kan. Tapi terlepas dari keuntungan-keuntungan dari belajar online ini kayaknya saya sendiri sebagai mahasiswa kan merasakan, kakak juga pasti merasakan. Tapi kalau menurut saya sih belajar online ini malah menimbulkan kayak membuat mental mahasiswa itu jadi mental yang santai, mental yang jadi terlena. Iya, jadi terlena gitu kak. Kayak misal contoh, kan kita MK dari jam 1 sampai jam 2 atau jam 1 sampai jam 3. Jadi kita merasa kayak, ini kan juga online. Paling absen aja nanti santai aja. Nanti pas udah dapat tugas baru dikumpulkan, baru dikerjakan. Nah, yang ini yang menjadi masalah kadang jadi di penerapan belajar online ini. Kalau menurut anda gimana? Karena memang ada beberapa pelajar maupun mahasiswa ya khususnya, karena saya sendiri sebagai mahasiswa, kadang mereka tuh berpandangan ya nggak usah belajar online, mereka kadang nimbrung di grup aja males kan gitu, apalagi belajar online. Kadang seperti yang Dimas sampaikan tadi, merasa udahlah nanti aja yang penting udah absen. Padahal banyak informasi-informasi yang ada di grup itu baik dari guru, dari dosen kan mengenai pelajaran. Tapi mungkin memang dosen itu hanya mengirimkan saja, mungkin bisa mengirimkan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk materi dan lain sebagainya ke grup itu. Nah, salah satu yang sangat disayangkan juga
Jadi adanya kurangnya interaksi antara pelajar, antara siswa, antara mahasiswa dengan pendidiknya, dengan guru, dengan dosen. Itu yang disayangkan. Tapi bukan hanya dari segi mahasiswanya atau pelajarnya yang menerima materi sih, Kak, tapi dari segi apa yang pemberi materi baik itu guru atau dosen, penyaji ya. Iya, itu kira-kira udah siap belum sih, Kak, untuk media belajar online ini? Ya, ini juga menjadi problema, menjadi sebuah hal yang dilematis ya bagi kita. Karena kita sendiri merasakan sebagai mahasiswa kan. Teman-teman juga pasti merasakan. Pasti teman-teman yang nonton video juga merasakan. Kadang ada guru ataupun dosennya, mereka itu hanya memberi tugas atau ngirim ke grup, anak-anak ini tugas kerjakan jam sekian kumpul. Nah, tanpa ada penjelasan terlebih dahulu tentang materi itu yang sangat disayangkan. Kalau menurut hemat saya, kenapa tidak berikan materinya, anak-anak silakan ini dipelajari, silakan dibaca dulu. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, kurang dimengerti, hal-hal yang ingin tanyakan, silakan tanyakan dulu. Jadi ada interaksi dulu antara pendidik dan yang dididik. Ada interaksi sehingga memang proses belajar mengajarnya tetap terjadi. Nah, setelah itu baru diberikan tugas untuk evaluasinya. Nah, terlepas, ya mungkin menurut saya belajar online ini tidak bisa semaksimal ketika belajar bertatap muka secara langsung. Nah, makanya dari evaluasi ini kita bisa melihat kira-kira efektivitas dari belajar online ini kira-kira berapa persen gitu kan. Nah, itu harusnya teknisnya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan, nah itu banyak kasih tugas, jam sekian ngasih tugas, jam sekian harus kumpul. Kadang ada dosen itu yang ngasih tugas malam-malam, besok pagi kumpul. Jadi mahasiswa itu kapan ngerjain tugasnya? Siswa itu kapan ngerjain tugasnya? Jangan sampai bisa malam ini ada tugas, besok pagi kumpul. Nanti pagi-pagi ada tugas lagi, siang kumpul. Nah, mahasiswa atau siswa ini kapan istirahatnya? Jangan sampai kita mencegah agar tidak sakit karena terpapar virus corona, malah jadi sakit karena selalu mengerjakan tugas. Jadi logikanya seperti itu maksud saya. Tapi terlepas dari segi mahasiswanya yang masih banyak malesan, dari dosen yang masih hanya sekedar kasih tugas, ada poin lagi yang perlu kita garis bawahi dari segi ekonomi orang tua dari mahasiswa ataupun siswa sendiri, Kak. Nah, jadi kan memang banyak nih, Kak, apa namanya, tidak semua dari siswa, pelajar ataupun mahasiswa tuh punya dari teknologi itu sendiri. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya di negara kita, di Indonesia ini, rakyatnya itu terdiri dari berbagai macam golongan ekonomi, dari atas, menengah, dan bawah. Banyaknya di menengah bawah. Ya itulah yang sama-sama kita ketahui. Jadi menurut Pak pandangan Kakak gimana? Ya, jadi menurut saya ya, yang terjadi saat ini bagaimana? Oke, pemerintah mengharuskan pelajar, mahasiswa belajar online di rumah masing-masing. Nah, timbul masalah baru di sini, timbul permasalahan baru di sini. Gimana sih? Sebagaimana yang kita bahas tadi, yang sudah kita bicarakan tadi, bahwasanya rakyat Indonesia ini ekonominya dari atas, menengah, dan ke bawah. Nah, bagi golongan yang menengah ke bawah ini, kita tidak bisa juga memungkiri bahwasanya tidak seluruh masyarakat, tidak seluruh rakyat di Indonesia ini sudah punya HP Android, sudah punya gadget. Jangankan punya, tahu pun tidak. Gitu kan. Sedangkan guru, ya ini kita bahas ke guru, lebih utama ke guru, karena saya yakin kalau mahasiswa hampir rata-rata sudah punya lah HP Android. Saya yakin kalau mahasiswa. Nah, ini kita bahas tentang orang tua dari siswa. Tidak semuanya punya HP Android, tidak semuanya punya WhatsApp. Bahkan mereka pun tidak tahu, tidak mengerti apa itu gadget. Ini permasalahan bagi kita. Karena apa? Gimana mau memberikan tugas kepada mereka sedangkan orang tuanya sendiri tidak punya gitu, barang itu kan? Karena setahu saya guru itu memberikan tugas melalui grup WA orang tuanya. Lalu orang tuanya mengajarkan kepada anak-anaknya masing-masing. Nah, timbul permasalahan lagi. Bagaimana dengan, karena ekonomi ke bawah, menengah ke bawah tadi, bagaimana dengan orang tua siswa yang masih bekerja? Karena tidak bisa kita pungkiri walaupun pemerintah menghimbau untuk melakukan isolasi diri di rumah masing-masing, bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, misalnya yang pedagang, yang supir angkutan umum, sebagian ojek online dan lain sebagainya, itu mereka harus tetap bekerja. Ya, karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mereka harus bekerja.
Nah, siapa yang mengajari anak-anaknya di rumah? Siapa yang memberikan edukasi anak-anaknya di rumah ketika orang tuanya harus masih bekerja? Oke lah, mungkin yang ibunya tidak kerja masih bisa ibunya. Yang permasalahan pertama kali, apakah semuanya punya gadget? Nah, kemudian yang lebih parah ketika kedua orang tuanya masih bekerja. Itu kan menjadi permasalahan juga sebenarnya. Tapi memang ya kita dalam kondisi seperti ini pasti ada plus dan minus. Tapi terlepas dari belajar online kayaknya ada satu lagi permasalahan yang timbul karena virus corona ini atau virus COVID-19 ini di bidang pendidikan khususnya, yaitu dihapuskannya UN untuk pelajar-pelajar di tingkat SMA tingkat akhir ya, tingkat akhir. Nah, itu gimana sih pendapat kakak? Dan juga mungkin kakak kan mahasiswa, mungkin juga sudah tahu ada beberapa dari oknum-oknum mahasiswa yang memanfaatkan situasi ini untuk menyerukan bahwa skripsi harus juga dihapuskan, tugas akhir harus dihapuskan. Nah, ya. Itu bagaimana sih menurut pendapat? Jadi kalau memang keadaan seperti ini sebenarnya kita juga tidak bisa memaksakan pemerintah untuk tetap melaksanakan ujian nasional. Cuman menurut hemat saya ya, menurut pendapat saya, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwasanya dari beberapa tahun belakangan ini pun ujian nasional itu sudah dilaksanakan secara online, walaupun di satu tempat yang sama, yaitu ujian nasional berbasis komputer kan. Nah, sebenarnya mungkin bisa juga sih pemerintah tetap melaksanakan ujian nasional, tapi dari rumah masing-masing. Oh, berbasis Android tadi ya? Melalui online tadi untuk siswa ya. Karena situasi seperti ini mau tidak mau dilaksanakan seperti itu, mungkin bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi memang kekurangannya ya, kita tidak tahu siswa ini di rumah nanti mengerjakannya apa, dengan membaca buku atau nanti dia buka di Google kan jawabannya. Itu sih kekurangannya. Nah, tapi sebenarnya saya iri juga sih sama angkatan tahun ini, karena khususnya di angkatan kami ya, mungkin angkatan 97, 98, 99 itu setahu saya kami ini selalu jadi angkatan yang ya katakanlah angkatan yang apes lah. Waktu SD kami pertama kali ujian itu namanya UASBN, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah berbasis ini berstandar nasional, itu 5 paket SD. Waktu SMP UASBN lagi pertama kali dilaksanakan 20 paket, angkatan kami lagi. Terakhir waktu tamat sekolah SMA ya, saya SMK bener. Pertama kali melaksanakan UNBK itu angkatan kami. Jadi angkatan kami selalu jadi yang pertama kali timbul rasa iri. Iya, saya iri. Enak banget angkatan tahun ini kan, tanpa ujian nasional langsung bisa lulus. Mungkin bisa nanti kita buat predikat lulus dengan predikat corona. Jadi ada label ya, label ya nanti khusus angkatan tahun. Mungkin juga nanti cantik jarinya online nanti angkatan tahun ini. Tapi jangan sampai ya. Tapi buat angkatan tahun ini kalian nggak pernah ngerasain di mana serunya perpisahan. Oh iya. Ya, acara perpisahan di sekolah tuh nggak pakai soal online, nggak pakai Zoom. Pakai Zoom. Itu ya sebenarnya. Karena memang keadaan seperti ini ya mau tidak mau itulah yang terjadi ya, yang harus kita rasakan. Mungkin sebagian orang ada yang senang dengan tidak adanya ujian nasional, dan sebagian orang lagi ada yang menyayangkan. Nah, untuk mahasiswa ya, yang menaikkan opini kalau ujian nasional dihapuskan, kenapa skripsi atau tugas akhir juga tidak dihapuskan? Banyak gitu ya. Banyak sebenarnya itu. Sebenarnya kalau dia yang mendukung argumentasinya itu dengan suatu argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, argumentasi yang benar-benar intelek ya, sesuai akal sehat, saya rasa ya tidak masalah. Tapi ketika dia menyerukan opini itu, ketika dia menyerukan sebuah wacana itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya, ya saya rasa ini suatu hal yang sangat disayangkan bagi mahasiswa yang sama-sama kita tahu mahasiswa ini kaum intelektual. Ya kok bisa ada wacana seperti ini yang keluar dari pikiran mahasiswa? Ya saya rasa boleh ada keluar wacana seperti itu. Tetapi apa penggantinya? Ya, masa kita kuliah udah berapa semester sudah selesai, tidak ada ya, kalau
ibaratnya tuh nggak ada bekasnya. Kita kuliah sudah lewat gitu aja. Itu yang saya rasa ya perlu dipikirkan lagi. Jangan sampai karena kepentingan pribadi, karena bentuk pragmatis dari mereka, sehingga mengeluarkan opini-opini seperti itu hal yang sangat disayangkan menurut saya. Jadi terlepas tadi tentang belajar online, tentang ujian nasional yang dihapuskan, tentang adanya wacana dari mahasiswa untuk menghapuskan skripsi ataupun tugas akhir, ya dalam kondisi seperti ini itu yang terjadi di negara kita. Cuman saya menyarankan kepada pemerintah, ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, tolong dari kebijakan itu tolong kasih juga dong solusinya gimana, tolong kasih juga dong gimana pelaksanaan di masyarakat, karena dia tahu, sama-sama tahu gimana kultur masyarakat Indonesia ini yang sudah kita bahas di awal. Iya, yang sudah kita bahas, kultur masyarakat Indonesia secara fundamental kita sama-sama tahu. Jangan sampai dengan pemerintah mengeluarkan satu kebijakan justru menimbulkan masalah-masalah baru. Itu menurut saya. Mungkin sampai sini dulu diskusi kita pada hari ini, diskusi santuy kita. Jadi mungkin teman-teman yang punya pendapat, mungkin ada pendapat beda nih dengan yang sudah kami sampaikan, opini-opini yang baru, silakan di komen di bawah, nanti kita diskusiin bareng. Dan juga mungkin kalau ada teman-teman yang mau request, Kak bahas ini dong, Kak bahas ini dong, silakan di komen. Next video bakal kami bahas. Ingat janji kita, next video harus ganti orang. Ya, jadi mungkin nanti kami bakal atau nanti ada rekomendasi dari teman-teman, Kak ini dong jadi pembicaranya siapa dong? Silakan di komen. Silakan komen di bawah. Dan juga jangan lupa follow IG ke Aris Susanto @arissusanto__, dan saya @nimas_vu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Itu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.